Sobat Labaru, saya Yola dan saya Sinta. Bertemu lagi bersama kami di pekan pertama bulan Oktober 2024. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, Labaru Fresh Market, Lapas Banjarbaru pasarkan hasil panen warga binaan kepada pengunjung. Petugas dan warga binaan laksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Jalani Deks evaluasi TPM, Lapas Banjarbaru optimis raih WBK tahun 2024. Ratusan warga binaan Lapas Banjarbaru antusias dengarkan tausiah Ustadz Abdurrahman. Lapas Banjarbaru ikuti webinar penanganan masalah dan gangguan kejiwaan di UPT Pemasyarakatan. Dan inilah Labaru Sepekan. Labaru Fresh Market, Lapas Banjarbaru pasarkan hasil panen warga binaan kepada pengunjung. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru kembali membuka Labaru Fresh Market. Berbagai macam sayur dan buah-buahan hasil panen pada lahan sae dan sentra buah yang dipasarkan kepada para pengunjung warga binaan dalam aktivitas tersebut. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Adi Tri Marwoko menerangkan, Labaru Fresh Market dibuka setiap hari Sabtu, mulai pukul 9 hingga pukul 11.30 WITA. Minggu ini yang tersedia ada melon, jamur tiram, terong, dan kacang panjang. Selain itu, juga ada hasta karya bunga plastik. Adi mengatakan, Labaru Fresh Market merupakan inovasi baru yang dikembangkan guna mendukung peningkatan program pembinaan kemandirian warga binaan. Salah satu pengunjung, Rita, mengapresiasi hasil karya warga binaan dengan membeli sayur dan buah-buahan. Harganya juga murah dan kualitas sayurnya bagus dan masih segar tentunya. Petugas dan warga binaan laksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru gelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 yang berlangsung khidmat di lapangan alun-alun Lapas. Upacara yang mengusung tema Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Dipimpin oleh Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara tersebut diikuti oleh para pejabat struktural, staf pegawai, petugas regu pengamanan, dan ratusan warga binaan. Dalam kesempatan tersebut, Wayan menyampaikan bahwa upacara bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965. Wayan mengajak seluruh pegawai dan warga binaan untuk mengambil teladan sikap dari para pahlawan yang telah gugur, dengan tindakan nyata berupa memiliki sikap tanggap, tangguh, serta bertekad kuat untuk maju, membawa berkah dan manfaat bersama bagi bangsa dan negara. Lebih lanjut, terkhusus pada seluruh pegawai, Wayan menyampaikan untuk dapat terus menunjukkan eksistensi dirinya sebagai insan pengayoman dan abdi negara yang setia terhadap Pancasila, serta menjalankan tugas, pokok dan fungsi dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jalani Deks evaluasi TPM, Lapas Banjarbaru, optimis raih WBK tahun 2024. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru menjalani Deks evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2024 oleh tim penilai mandiri Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di ruang Sekretariat WBK Lapas Banjarbaru. Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, mengatakan Deks evaluasi adalah kegiatan penilaian untuk mencapai predikat WBK dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Ia pun mengaku optimis Lapas Banjarbaru dapat meraih WBK. Dalam kegiatan ini,
Wayan memaparkan perkembangan pembangunan zona integritas Lapas Banjarbaru yang meliputi reform pada 6 area perubahan, mitigasi resiko khususnya terkait integritas dan inovasi-inovasi yang dilakukan. 6 area perubahan tersebut yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya meraih predikat WBK tahun ini, kita punya 5 inovasi unggulan yang telah dibangun oleh seluruh pegawai, di antaranya dapur sehat, Sipanik, sistem pelayanan klinik, Antis, anjungan titip besuk otomatis, Simbo, sistem kereta pembagian ompreng blok, Lakasi, layanan kesehatan setiap hari. Usai paparan, kegiatan Deks evaluasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara TPM dengan tim Zona Integritas Lapas Banjarbaru. Seluruh pertanyaan yang diberikan oleh anggota TPM berhasil dijawab dengan baik oleh tim Zona Integritas WBK Lapas Banjarbaru. Ratusan warga binaan Lapas Banjarbaru antusias dengarkan tausiah Ustadz Abdurrahman. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru antusias dengarkan tausiah dari salah satu ulama terkemuka Indonesia, Ustadz Abdurrahman. Bertempat di Masjid Al-Ikhlas Lapas Banjarbaru, kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh warga binaan. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Bagus Paras Etika menyampaikan, tausiah ini merupakan salah satu upaya Lapas Banjarbaru dalam membina kepribadian warga binaan. Ia juga mengapresiasi safari dakwah dan tausiah yang disampaikan Ustadz Abdurrahman kepada ratusan warga binaan. Lebih lanjut, Bagus mengatakan kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga warga binaan dapat mengambil hikmah dari kegiatan tausiah ini sebagai bekal dalam menjalani pembinaan dan kehidupan baru saat bebas nanti. Selanjutnya, Ustadz Abdurrahman menyapa seluruh warga binaan yang hadir seraya memberikan tausiah. Ia juga mengingatkan warga binaan agar selalu memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapas Banjarbaru ikuti webinar penanganan dan masalah gangguan kejiwaan di UPT Pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, bersama jajaran pejabat struktural dan staf subseksi perawatan mengikuti webinar penanganan masalah dan gangguan kejiwaan di UPT Pemasyarakatan secara virtual di Aula Lapas Banjarbaru. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan Center for the Intention dan atas dukungan pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice 2. Wayan mengatakan kegiatan webinar ini sangatlah penting sebagai langkah deteksi dini terhadap warga binaan yang berpotensi mengalami gangguan mental. Wayan menegaskan bahwa dengan ikut sertanya jajaran Lapas Banjarbaru dalam kegiatan webinar ini merupakan wujud konkret keseriusan dengan masalah gangguan kejiwaan warga binaan. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Supriyanto. Ia mengharapkan melalui webinar ini, para petugas pemasyarakatan dapat lebih peduli terkait kesehatan mental bukan hanya untuk narapidana, tetapi juga kesehatan mental petugas itu sendiri. Sementara itu, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas, Maulidi Hilal, dalam sambutannya mengatakan bahwa masalah dan tekanan yang dihadapi warga binaan membuat mereka rentan terkena gangguan jiwa. M. Ali Arenoval, selaku Direktur Eksekutif CDS, juga mengharapkan agar hasil yang didapatkan melalui kerjasama yang harmonis dengan CDS dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak tahanan dan warga binaan. Sementara itu, mewakili AIPJ 2, Peter Riddelker, menuturkan kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai hidup yang berkualitas.
Sama seperti kita menjaga kesehatan fisik, kesehatan jiwa juga perlu dirawat. IPJ 2 dan CDS hadir melalui modul pelatihan deteksi dini masalah dan gangguan kejiwaan pada narapidana terorisme. Dalam webinar penanganan masalah dan gangguan kejiwaan di pemasyarakatan, menghadirkan 2 orang narasumber, yaitu Kapokja Perawatan Kesehatan Lanjutan, Muhammad Kamal, SOS SHMSI, dengan mengangkat topik tentang deteksi dini gangguan mental dalam layanan kesehatan pemasyarakatan, dan Kepala Divisi Psikiatri Forensik, FK, UI RSCM, Dr. Natalia Widiasih, SPKJK, MPD, KET dengan topik penanganan gangguan kesehatan mental pada narapidana teroris. Dan berita webinar tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini. Dan nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita-berita menarik seputar Lapas Banjarbaru. Saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan, tapi mereka berhasil menang atas itu. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Nelson Mandela. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. jangan kada ingatlah. Sampai jumpa.